Welcome to our channel. Kalau membahas tentang Selandia Baru, apa sih yang kalian ingat? Seperti Australia, bisa dibilang negara satu ini sudah tidak asing lagi di telinga orang Indonesia. Tapi meski begitu, kami sih tidak terlalu yakin ya kalau beberapa fakta berikut ini kalian ketahui tentang Selandia Baru. Karena itu, simaklah ulasan kami sampai habis. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Sejarah peradaban. Tahukah kalian bagaimana awal mula peradaban di Selandia Baru? Kalau belum, simak ulasan ini dengan saksama. Nah, tentu kita semua tahu bangsa asli negara yang letaknya di barat daya Samudra Pasifik ini ialah suku Maori. Penanggalan radiokarbon dan DNA mitokondria di dalam populasi Maori mendapati kepulauan tersebut pertama kali didiami oleh orang Polinesia Timur antara tahun 1250 hingga tahun 1300. Kalau kita cek laman newzealand.com, disebutkan orang Maori pertama kali tiba di Selandia Baru setelah berlayar dengan kano dari Hawaii ke Pasifik Selatan sekitar 1000 tahun yang lalu. Selama berabad-abad, para pemukim ini mengembangkan peradaban dan kebudayaan yang berbeda dan dikenal sebagai Maori. Douglas Stoughton dalam buku The Origins of the First New Zealanders menulis bahwa populasi Maori terbagi dua menjadi iwi atau suku dan hapu atau subsuku yang lalu bekerja sama, bersaing, serta terkadang saling berperang. Dalam beberapa periode, sekelompok Maori bermigrasi ke Kepulauan Chatham dan mengembangkan budaya bernama Moriori. Di buku tersebut pula dikatakan populasi Moriori berkurang drastis antara tahun 1835 hingga tahun 1862 disebabkan oleh penyerangan dan perbudakan oleh Maori. Lalu kedatangan bangsa Eropa pertama di tahun 1642 mengubah segalanya. Diberi nama oleh Belanda. Tadi sekilas disebut kedatangan orang Eropa pertama di tahun 1642 mengubah segalanya kan? Annie Salmond dalam buku Two World First Meetings Between Maori and Europeans tahun 1642 sampai 1712 menyebut orang Eropa itu ialah Abel Tasman, seorang pelaut berkebangsaan Belanda. Diceritakan sebanyak 4 awak kapalnya dibunuh oleh suku Maori lantaran merasa terancam. Nah, daerah yang ia temukan itu kemudian oleh para kartografer kincir angin diberi nama dalam bahasa Belanda Nova Zealandia atau Zeeland Baru. Nama tersebut merujuk pada nama sebuah provinsi di Belanda. Lalu pada tahun 1769, penjelajah terkenal Britania James Cook mendarat dan memetakan hampir semua pesisir kepulauan tersebut. Lantaran kondisi yang chaos antara pendatang dan pribumi terkait lahan, pada tahun 1840 pemerintah Inggris dan perwakilan suku Maori menandatangani Traktat Waitangi. Perjanjian itu memungkinkan kerajaan Inggris punya kedaulatan politis atas lahan Selandia Baru. Sebaliknya, kerajaan Inggris bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan suku Maori di sana. Dari sinilah awal mula Selandia Baru menjadi koloni hingga berstatus dominion pada tahun 1907. Statuta Westminster pun disahkan sebagai bagian dari persemakmuran Inggris pada tahun 1931. Sistem pemerintahan. Adakah di antara kalian yang tahu seperti apa sih sistem tata kelola pemerintahan di negara beribu kota Wellington ini? Nah, sebagaimana diketahui, Selandia Baru merupakan negara monarki konstitusional dengan sistem demokrasi parlementer. Karena itu, penguasa kerajaan Inggris Ratu Elizabeth II secara otomatis menjadi kepala negaranya. Namun, secara praktis, tugas Ratu Elizabeth II diwakili oleh Gubernur Jenderal yang ditunjuk langsung oleh Ratu atas saran Perdana Menteri. Ya, Gubernur Jenderal yang saat ini dijabat Dame Patsy Reddy diketahui dapat menjalankan hak prerogatif mahkota seperti meninjau kasus-kasus ketidakadilan, mengangkat Dewan Menteri, duta besar, dan pejabat publik lainnya. Sementara itu, secara nasional, kekuasaan politik eksekutif dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri yang saat ini dijabat politisi Partai Buruh, Jacinda Ardern tersebut dipilih oleh Parlemen Selandia Baru, di mana komposisi parlemen merupakan hasil dari pemilihan umum masyarakatnya. Sampai di sini paham kan?
Negara teraman. Kita semua pastinya tahu atau setidaknya pernah mendengar Global Peace Index atau GPI kan? Bagi yang belum tahu, GPI ini merupakan survei yang dilakukan oleh Institute for Economics and Peace tiap tahunnya terkait keamanan dan kedamaian sebuah negara. Survei tersebut dilakukan kepada seluruh negara di dunia berdasarkan indikator seperti tingkat kejahatan, kekerasan, akses kepemilikan senjata, dan dampak terorisme. Nah, tahukah kalian, menurut survei GPI tahun 2018 kemarin, Selandia Baru menempati peringkat kedua negara paling damai di dunia setelah Islandia. Kemudian disusul Austria, Portugal, dan Denmark melengkapi 5 besar negara teraman di dunia. Akan tetapi, setahun berselang, tepatnya pada tanggal 15 Maret 2019 kemarin, sebuah peristiwa yang dikenal sebagai teror Christchurch membuat publik internasional mempertanyakan hasil survei barusan. Kalian tentu ingat kan peristiwa tersebut? Indeks korupsi rendah. Selain sempat menduduki posisi teratas dalam Global Peace Index, yang patut kita contoh dari Selandia Baru ialah cara pemerintahnya menekan perilaku korupsi. Sebagaimana diketahui, setiap tahunnya dilakukan survei bernama Corruption Perception Index atau CPI yang dilaksanakan Transparency International sejak tahun 1995. Nah, survei tersebut menghitung tingkat persepsi korupsi di berbagai negara di dunia. CPI umumnya mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Hasilnya, Selandia Baru dianggap sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia. Menurut data CPI tahun 2019 yang dirilis pada Januari 2020, menempatkan negara berpopulasi 4,886 juta ini di posisi pertama dari 176 negara. Hasil tersebut memperpanjang rekor Selandia Baru selama 7 tahun berturut di posisi teratas sejak tahun 2013. Deretan kebijakan unik. Kalian tahu tidak, terdapat berbagai kebijakan unik yang barangkali hanya berlaku di Selandia Baru. Ya, di sini kita akan bahas 3 di antaranya. Pertama, ada undang-undang atau UU khusus penguin. Banyaknya aktivitas penguin di sana membuat pemerintah mengatur kehidupan hewan lucu itu dengan manusia. Salah satunya dengan membangun underpass khusus bagi mereka yang ingin menyeberang. Keren banget kan? Kedua, pemerintah Selandia Baru sudah mengakui keberadaan transgender. Bukan asal mengakui ya, kaum minoritas tersebut bahkan diperbolehkan berkarir di dunia politik. Salah satunya Georgina Beyer, transgender yang pernah menduduki kursi parlemen. Terakhir, menjadikan bahasa isyarat sebagai bahasa nasionalnya. Keren banget kan? Seperti diketahui, bahasa isyarat merupakan media komunikasi yang digunakan oleh mereka yang punya keterbatasan. Meski begitu, pemerintah Selandia Baru membuat keputusan luar biasa dengan menjadikannya sebagai bahasa nasional. Wow! Alhasil, bahasa tersebut pun sah di lingkup pemerintahan, entah itu proses sidang, pelayanan publik, dan lain-lain. Oke banget kan? Dihuni hanya 5% manusia. Tahukah kalian kalau hanya ada 5% manusia yang menghuni Selandia Baru? Yap, itu dikarenakan luas wilayahnya yang mencapai 268.021 km persegi, disertai populasi yang hanya 4 juta lebih membuat Selandia Baru jadi salah satu negara paling sepi di dunia. Sebagai perbandingan, luas wilayah Britania yang mencapai 242.495 km persegi, hampir sama luasnya dengan Selandia Baru, justru dihuni sekitar 66 juta jiwa. Wow, 16 kali lebih banyak. Yang menarik adalah hampir di semua kota terdapat puluhan, bahkan ratusan peternakan, seperti domba dan sapi. Alhasil, jumlah hewan ternak lebih banyak ketimbang jumlah populasi manusia. Persis seperti yang dilansir laman FIFA.co. Dilaporkan menurut data tahun 2015, populasi domba di Selandia Baru mencapai 29,5 juta. Atau dengan rasio 1 orang berbanding 6 ekor domba. Bahkan pada tahun 1982, populasi domba Selandia Baru sempat mencapai 70 juta ekor, puluhan kali lebih banyak ketimbang manusia. Nah, itulah tadi beberapa fakta terkait Selandia Baru, negara yang juga jadi lokasi film trilogi fantasi The Lord of the Rings yang penting untuk diketahui.
Bagaimana menurutmu?